Saya mulai yang seru dulu ya. Di beberapa provinsi Bapak Ibu, agama Buddha itu menurun sangat drastis. Provinsi apa Bante? Mekong Kak Hola. Jadi saya pernah datang ke satu provinsi, umat Buddha mereka berkurang banyak. Anak muda berkurang banyak. Jadi hari ini pesan yang ingin saya sampaikan barangkali baik untuk semuanya. Kenapa? Karena kota Medan itu hampir juga begitu. Tapi kita melewatinya dengan baik. Apa maksudnya? Nah, dengar baik-baik ya. Apa maksudnya? Kalau kita kembali ke 40 tahun yang lalu, ya, saya juga belum lahir. Ya, tapi saya sudah umur 30-an juga. Lau-lau juga ini ya. Saya masih ngerti lah suasana 10 tahun yang lalu sebelum saya lahir, ya. Karena kita diceritain orang tua. Mungkin nggak ada kegiatan Dhamma kelas seperti ini, betul ya? Ya, semua orang kalau ada masalah pergi ke kelenteng. Kelenteng ada Sang Buddha, tapi beliau tidak bisa jawab kita. Beliau menjadi hanya arca di kelenteng, betul ya? Ya, hanya arca. Akhirnya bagaimana? Orang banyak menggantungkan hidupnya mungkin pada dua sosok. Satu, praktik mengundang dewa masuk ke tubuh, betul ya? Kedua, biasanya orang tua yang jaga wihara. Nah, orang tua yang jaga wihara, biokong, ya. Ya, beberapa biokong itu jadi biokong favorit. Bisa keluar tongsu, baca siong, ya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tapi karena tidak ada dharma, 4 kebenaran mulia, jalan mulia berunsur 8, pemahaman hukum karma yang baik, anicca dukkha anatta, meditasi, atthaloka dhamma, paticca samuppada, pancabala, samatha vipassana, dan yang lainnya. Karena orang zaman dulu nggak pernah mendapatkan ini, begitu masuk ajaran lain, kita umat Buddha itu menjadi yang paling lemah dalam menjawab. Betul ya? Begitu diberi pertanyaan, tidak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, mungkin 1 dari 5 orang pindah, karena dia merasa nggak bisa jawab. Ya, 1 dari 5 orang itu Bapak Ibu Saudara, 20%. Ya, kalau 1 dari 4 orang, 25%. Baik. Ada satu Provinsi ini berhasil melewati krisis ini di pertengahan. Umat Buddha sudah banyak yang hilang. Apa yang mereka lakukan? Akhirnya kelenteng memberikan izin anak muda belajar Dhamma. Ya. Dan bagi saya ini sangat terpuji. Mungkin dari pihak pengurus itu bukan hal yang gampang loh, ya, bukan hal yang gampang. Jadi Mak Chol, Mak Kuan Yin atau dewa apapun yang ada di kelenteng itu
tetap ada. Tapi mereka siapkan satu ruangan, boleh ngundang biku mengajarkan dharma. Itu adalah pilihan yang sulit. Saya apresiasi ke semua pembesar kelenteng-kelenteng di Indonesia yang mau mengundang biku mengajar dhamma. Lalu anak mudanya belajar dharma. Ini cukup banyak terjadi di beberapa wihara di Jawa Tengah. Kalau dekat tempat saya, Wihara Mendut, kelenteng-kelenteng tetaplah kelenteng. Tidak ada kegiatan rutin mengundang biku, tapi setahun sekali mengundang biku. Setahun sekali. Kapan Bante? Waisak. Ya, karena Waisak harinya Buddha. Itu pun di beberapa wihara, mereka mulai dulu dengan cara sembahyang yang saya tidak mengerti. It's okay, saya nunggu. Jadi ada cara sembahyang saya tidak mengerti, terus terang saya nunggu. Ya, lalu semua upacara itu selesai, baru kita mulai upacara secara Theravada. Ya, baik, Bapak Ibu Saudara. Satu ketika ada satu kelenteng besar di Makassar, namanya kelenteng Sienma, ya, terkenal di Makassar. Kelenteng ini sangat bagus. Anda kalau jalan-jalan ke Makassar, Anda singgahlah ke kelenteng Sienma. Mereka punya arca sio yang sangat lengkap, ya, 60 dewa sio. Kenapa 60? 12 kali putaran elemen. Ya, total 60. Kata pengurusnya, cuma mereka yang punya. Ya, jadi Anda kalau ke Makassar boleh berkunjung. Lantai 5 Bapak Ibu Saudara, kelenteng Sienma lantai 5 adalah untuk puja bakti. Ya, dan itu rutin, barangkali seminggu sekali. Satu ketika mereka membuat talk show Bapak Ibu. Talk show berjalan sangat lancar. Lalu, baik, Bante cerita ini arahnya kemana? Walang kia kau Makassar ya Bante. Kok mencari kau topik kami ya? Baik, saya kasih clue dulu ya. Topik saya adalah mujikjat. Mujikjat. Jarang sekali di wihara itu kita cerita mujikjat. Jarang. Anda tahu kenapa? Karena dalam Dharma, kebijaksanaan itu lebih tinggi dari mujikjat. Ingat ya, kebijaksanaan lebih tinggi dari mujizat. Akhirnya mujizat itu nggak diceritakan. Tapi terjadi nggak Bante? Terjadi. Malam ini saya akan ceritakan 2 kejadian real yang saya alami. Ya, jarang-jarang saya ceritakan. Ya, ini tui medan ai konghak tepiak tampok ya. Anda cari di online, sepertinya jarang saya cerita ini. Bapak Ibu Saudara, kami bikin talk show. Saya hanya narasumber ya, panitia yang bekerja keras. Talk show di hotel yang atas kegiatan ulang tahun kelenteng Sienma. Ya, dan mereka punya organisasi, semua diselenggarakan sangat luar biasa baik. Kegiatan berjalan sangat lancar. Dan Bapak Ibu Saudara, talk show itu sebenarnya sangat melelahkan bagi kami para biku, sangat melelahkan. Kenapa? Karena yang pertama, peserta yang datang itu banyak. Karena peserta yang datang banyak, bikunya pasti berjuang mengajarkan yang terbaik. Betul ya? Yang kedua, yang datang itu pengetahuannya sangat beragam. Dan kita akan mengajarkan Dharma kepada mereka yang bahkan jarang ke wihara. Atau bahkan ada yang tidak pernah ikut puja bakti. Betul ya? Jadi untuk menyusun pelajaran yang tepat, yang pas, nah itu cukup challenging. Lalu jam mengajarnya panjang. Lalu biasa dari pagi sudah ada kegiatan. Lalu Anda sudah pulang masih foto-foto. Nah, Anda tidak pernah tahu ya, peserta sudah pulang, Bante jangan pulang dulu ya, ada sesi foto. Sesi fotonya panjang juga Bapak Ibu ya. Dan semuanya berjasa, semuanya kebagian kesempatan. Baik, selesai acara Bapak Ibu, tiba-tiba
Saya dalam hati berpikir, acara ho liao ya, I had chuan liao. Pulang, sampai di pintu, saya didatangi pembesar kelenteng. Kalau tidak salah, Bapak ini pimpinannya untuk periode ini, ya, pimpinannya. Tidak tahu nama pangkatnya apa, tapi intinya pemimpinnya, Bapak Ibu ya. Datang ke saya, Bante, boleh ndak mau ngundang baca parita di rumah? Ini acara baru selesai Bapak Ibu ya. Bayangkan loh, sibuknya sudah 2 hari, bikin bahan dan sebagainya. Ini sudah selesai ya. Datang pembesarnya. Terus saya tanya, persoalan apa Pak? Dia ceritakan persoalannya, ya. Dan bagi saya persoalannya penting. Selain persoalannya penting, sebenarnya saya apresiasi Bapak ini, karena dia memberi kesempatan para anak muda untuk belajar dhamma. Lembur saya Bapak Ibu. Saya jawab, ya baik Pak, tapi saya istirahat dulu 30 menit boleh ya? Boleh Bante. Naik saya Bapak Ibu ya. Naik maksudnya apa? Kegiatannya di hotel. Dan mereka buka satu kamar untuk saya istirahat. Sudah sejak kemarin ya. Saya naik lagi, saya istirahat 30-40 menit. Nah, lebih kurang 40 menit. Istirahat, sudah lebih kuat, saya turun. Nah, turun, kami jalan. Apa problemnya Bante? Problemnya adalah dia punya paman, mungkin kokonya papa ya, mungkin kokonya papa. Dia punya paman yang sudah berbaring di tempat tidur 2,5 tahun, tidak bisa melakukan apapun. Jadi posisi keluarga biasanya kalau ada problem seperti ini memang cukup menyulitkan ya. Serba salah lah, Anda ngerti lah serba salahnya ya. Saya sulit mengungkapkan, tapi Anda mengerti serba salahnya. Lalu kami diundang. Biasanya nim saya kong loh. Biasanya biku bisa diundang untuk memperlancar perpindahan alam. Nah, bebek ya. Nah, memperlancar perpindahan alam. Jadi Bapak ini cerita, saya nangkep lah. Tapi dia nggak berani ngomong juga. Bante, hoi kia kak kau Bante. Langkau kau cuan ya Bante. Ya, bo, ya ibu aneh kuan kong ya. Ya, ungkapkan ya, kasihan apa pamannya sudah sakit lama, kasihan Bante. Dulu kami ingat paman ini selalu mau ke wihara. Mungkin dia ingin ketemu Bante ya, ingin didoakan. Panjang cerita, saya iya. Bapak Ibu Saudara, tibalah saya di tempat paman ini. Ya, di lantai 1 ada jual mie pangsit tapi udah tutup. Ya, karena dulu jual mie pangsit. Nah, Anda nggak tahu kan di Makassar ada mie pangsit? Mie pangsit Makassar ya. Bapak Ibu Saudara, kami masuk. Ternyata di rumah itu tinggal 3 orang tua. Yang menjaga juga orang tua, yang sakit 2 orang. Paman dan istrinya. Ya, paman dan istrinya. Paman sudah berbaring 2 tahun lebih. Istrinya kalau tidak keliru 2 atau 4 bulan baru sakit. Tapi sang istri masih bisa bicara, masih fresh. Sang suami sudah nggak bisa bicara. Di situ Bapak Ibu, begitu saya tiba, saya benar-benar melihat dhamma. Dhamma apa Bapak Ibu? Sakit tua dan berdua suami istri. Bapak Ibu Saudara, saya datang, Aceknya sudah nggak bisa ngomong, ya, tapi dia lihat saya, dia senang. Dia terus anjali.
dalam keadaan terbaring, Anjali. Kurus Bapak Ibu, kurus ya. Ibarat kata kulit membungkus tulang. Sang istri masih fresh ya. Ngobrol sama istrinya, istrinya Katolik Bapak Ibu ya. Lalu saya minta izin, Bu, saya baca doa boleh ya? Doa dalam agama Buddha boleh ya? Boleh, biksu silahkan, boleh. Nah, istrinya juga tertidur loh ini ya. Nah, dua-dua tertidur. Saya sudah minta izin Bapak Ibu ya. Lalu yang jaga rumah juga bukan Buddhis ya, yang jaga mereka family. Bu, tante saya baca doa boleh ya? Silakan. Nah, dia ngerti manggil saya Bante. Silakan Bante. Baik. Disclaimer dulu. Nah, saya tidak mendoakan supaya jalan ya. Ini disclaimer ya. Ya. Yang saya doakan apa? Satu, saya pelimpahan jasa untuk semua mendiang leluhur dari Bapak ini, atau siapapun yang pernah hutang jasa. Begitu ya. Dua, saya mewakili Bapak ini meminta maaf kepada semua pihak kalau dulu dia pernah berbuat salah ya. Yang ketiga, mendoakan setulus-tulusnya semoga yang terbaik untuk Bapak ini ya, damai, bahagia, barangkali bisa sehat kembali ya. Doa kita hanya yang terbaik untuk Bapak ini. Baik, mulailah saya baca doa Bapak Ibu. Wah, bapaknya serius, senang bapaknya. Anjali dalam keadaan sakit ya, ingin ngomong sama saya tapi tidak bisa keluarin kata ya. Anjali serius. Lalu saya baca parita Bapak Ibu ya, baca parita dimulai dari Samanta, pengundangan dewa ya. Samanta Cakawale Su, baca Bapak Ibu ya, cukup panjang, cukup lama. Tapi Bapak Ibu, di pertengahan doa sepertinya istrinya ketakutan. Mungkin istrinya berpikir, ini Bante si Aike walang semia leo. Serius loh ini. Istrinya di samping itu mukul kasur, puak, berulang-ulang. Saya nggak ngerti, saya nggak nanya juga. Tapi dalam hati saya berpikir, mungkin dia seperti, wah boto ya, wah boto ya, pukul dia, berulang-ulang. Sambil saya baca doa. Karena sakit ibunya itu bukan penyakit yang menyakitkan, hanya sedang terbaring, ya. Puak, berulang-ulang. Saya lanjutkan saja doanya ya. Karena kita doakan dengan penuh meta. Dalam hati saya memahami hal itu. Ya, saya malah berpikir semoga ibu tidak takut. Tidak ada doa buruk apapun yang kita doakan. Betul ya? Tidak ada. Di dalam hati semoga ibunya tidak takut. Lanjut baca doa. Puak, lanjut mukul. Ya, tidak tahu dalam hati dia ngomong apa, tidak tahu ya. Mungkin kalau di Hokkien kan, lek kiru kaki kia, wah boto ya. Nah itulah ya. Selesai Bapak Ibu. Baca doa selesai. Senang, semuanya happy. Saya lihat ibunya. Saya bingung juga ya. Pokoknya saya cuma bilang, Bu, cepat sehat ya Bu ya. Semoga yang terbaik ya. Batinnya damai, bahagia. Ya, biksu ya, makasih. Nah, itu sama ibunya ya. Kalau bapaknya tidak bisa komunikasi, jadi anjali saja, keluar air mata Bapak Ibu. Ya, hanya bisa keluar air mata dan anjali. Terus saya bilang, Pak, saya pulang ya. Ya Pak ya. Pikirannya yang tenang ya, yang damai. Semua sudah baik. Saya pulang. Ya. Bapak Ibu Saudara, besoknya saya terbang ke provinsi selanjutnya. Sudah lupa saya. Dari Makassar terus kemana sudah lupa.
Lalu Bante anco Bante ya, saya ulang pasti emoy ya. Saya ulang pasti tankin ya. Ya. 2 hari kemudian masuk chat ya, bapaknya sudah jalan ya. Ya barangkali itu yang terbaik ya, karena sudah lama terbaring sakit, kasihan juga loh. Ya ada orang sakit 5 tahun, 7 tahun itu dia sendiri tersiksa ya. Tapi ingat disclaimer, kita tidak mendoakan untuk beliau jalan, tidak ada. Itu biku melanggar winaya kalau begitu. Biku hanya penuh meta, mengharapkan yang terbaik. Sesungguhnya kita hanya mewakili mereka meminta maaf ya, barangkali pernah berbuat kesalahan. Bapak Ibu Saudara, ini pernah terjadi juga sebelumnya. Mundur lagi. Kalau kelenteng Sian Ma itu sepertinya 2 tahun yang lalu ya. Kita mundur lagi, saya satuwasa. Masih satuwasa ya. Ini singkat saja ceritanya, terjadi di Tangerang. Saya diundang baca parita di rumah sakit. Di mobil diceritain, bapak ini kena masalah apa, keluarganya tidak tahu. Tapi dugaan dari kedokteran adalah meningitis otak. Ya, dia sudah berbaring seminggu, koma, nggak tahu penyakitnya apa. Lalu adik perempuannya sendiri dokter. Datanglah saya, singkat cerita, memberikan doa. Sama Bapak Ibu, sama. Dari dulu ilmu saya sama. Ya, saya dengan setulus hati pelimpahan jasa untuk semua makhluk yang berhubungan karma dengan Bapak ini. Lalu bacakan parita perlindungan. Biasanya salah satu parita yang selalu saya gunakan adalah Abhaya Sutta sebagai penutupannya ya. Saya tidak mengklaim ini mujizat, tidak. Karena namanya sakit, semua orang bisa sakit. Namanya sembuh, semua orang bisa sembuh. Begitu ya. Dan mungkin karakternya dharma. Mujizat itu tidak sepenting kebijaksanaan. Jadi saya cerita ini tidak mengklaim ini mesti mujizat, tidak. Bisa saja memang hanya sakit 100% secara murni. Bapak Ibu Saudara, bapak ini sudah koma seminggu, tidak terdiagnosa penyakitnya apa. Saya baca parita setulus hati, sebaik mungkin, terus pulang. Selesai. Minggu depannya kami patimokkha di Wihara Dhammacakka, Sunter. Apa itu patimokkha, Bante? Para biku berkumpul untuk mengulang winaya, ya. Biasanya di hari Uposatha. Yang kedua, Anda kalau berkesempatan ke Jakarta, tidak jauh dengan Sunter, Anda cek di Google ya, Wihara Dhammacakka Jaya. Itu adalah headquarters-nya STI. Headquarters itu markas besar, ya, pusat. Dulu headquarters-nya ada 2. Satu di Dhammacakka, satu di Wihara Mendut tempat tinggal saya. Dhammacakka untuk surat penyuratan, Wihara Mendut untuk pembinaan samanera dan bikku, ya, pusat pendidikan. Sekarang bisa dikatakan STI sudah melebar. Penyuratan itu pindah ke Pusdiklat BSD Santibumi, ya. Dan pendidikan kita jadinya punya 3 tempat. Wihara Mendut, STAB Kertarajasa, tempat Bante Khanti di Malang, lalu Pariyati Dhamma di Bogor. Ya, sudah berkembang ya, sangat luar biasa. Kesempatan belajar Dharma jadi lebih luas. Bapak Ibu Saudara, seminggu setelahnya saya patimokkha di Dhammacakka. Selesai patimokkha, kami duduk di kantor. Itu kebiasaannya. Anda kalau beneran pengen merasakan, datanglah hari Uposatha sekitar jam 1.30, nunggu para bikku keluar patimokkha, ya. Bapak Ibu Saudara, di kantor tempat Bante Sukemo biasanya disediakan jus jeruk yang sudah disaring, ya, untuk para bikku selesai patimokkha. Lalu juga ada dark chocolate, coklat yang tidak ada susunya, ya, itu diperbolehkan, ya, bagi yang takut sakit ma,
Ya, tapi saya tidak ada sakit ma. Ya, saya sangat jarang mengganjal perut dengan dark chocolate, itu tidak sering. Ya, Bapak Ibu Saudara, kami lagi duduk, Bante Sukemo di sini, saya di sini, ada satu Bante lagi saya lupa siapa, bertiga duduk. Bante Sukemo memang cukup senang kalau ketemu saya. Anda mau tahu alasannya? Nah, ini Engkai Kong juga ini ya. Yang Hokkien wah atau yang ini wah. Yang ini wah ya, karena membanggakan ini. Karena Bante Sukemo itu sayang sama orang Medan. Serius. Alasannya apa? Orang Medan itu paling aktif mendukung Dharma di mana saja. Anda boleh lihat wihara mana saja, wihara besar ya, pembangunan, Anda cek yang berdana, selalu ada orang Medan. Aneh loh. Orang Medan ini saking senangnya berdana, di mana aja muncul. Nah, dan Bante Senior sudah tahu ini sejak waktu yang lama. Jadi Bante Sukemo itu secara alamiahnya appreciate ya, memberi penghargaan kepada umat Buddha dari Medan. Muncullah saya, umat Buddha dari Medan mau menjadi biku. Begitu ya. Kami duduk Bapak Ibu Saudara, tiba-tiba datang seorang Aceh tidak dikenal. Datang terus mau namaskara. Saya berapa wasa Bapak Ibu? 1. Sebelah saya siapa? Bante Sukemo, wasa tertinggi di Sangga Theravada Indonesia. Betul ya? Ini wasa tertinggi dengan 1 wasa. Tiba-tiba seseorang bapak datang mau namaskara ke saya. Saya yang gelisah setengah mati. Ya, ini hak sing encai si ya. Betul enggak? Saya itu hak sing murid, betul ya? Langsung, Pak, namaskara Bante Sukemo. Dia tidak mau tahu Bapak Ibu. Dia namaskara saya. Lalu Bante Sukemo di sebelah dia. Beliau liatin, nungguin. Ini apa yang terjadi di wihara saya, kantor saya, betul ya? Ini baru cut siegina lah mau. Namaskara ke saya bingung saya dinamaskarain. Dan Bapak Ibu tahu enggak, sebenarnya ketika saya masih 1 wasa, masih samanera, saya itu diberi namaskara oleh umat. Saya tidak nyaman. Nah, Anda enggak pernah tahu kan? Saya tidak nyaman. Kenapa? Saya merasa masih terlalu muda. Kita sendiri enggak nyaman loh. Saya enggak tahu kalau orang lain ya. Ya, saya tidak nyaman. Tapi setelah beberapa waktu, saya mengerti maknanya, saya mengerti manfaatnya. Umat tidak pernah namaskara ke saya. Enggak pernah. Saya hanya mewakili Buddha Dhamma Sangha. Mereka tidak namaskara ke saya. Bahkan sampai detik ini. Bukan Bapak Ibu, namaskara saya itu namaskara Buddha Dhamma Sangha. Jadi kalau umat namaskara, biasanya saya menutup mata. Saya berpikir sedang menjadi lambang, simbol Buddha Dhamma Sangha. Begitu ya? Bapak ini namaskara. Selesai dia namaskara Bante Sukemo. Imai namaskara Bante Sukemo. Lu kuala. Ipun maya. Nah, lalu dia tanya saya, Bante ingat saya enggak? Langko aja ya. Kisim sio. Celai kayak aku si hampir haiti wala celai ya. Kan langsung saya sio hamil ini ya. Ini macam drama sabotase dia. Saya mikir sebentar. Bapak yang sakit itu ya? Iya Bante, saya sudah sembuh. Celai pairo. Boleh ya. Tapi tolong menciawa ya, min ya. Wat cai langkui nak kayu sio leo ya. Celepai, sehat total Bapak Ibu, datang ke wihara. Terus saya penasaran, Bapak kapan sembuhnya? 3 hari setelah Bante bacakan parita isya ya nekwan kong loh. Terus saya tanya lagi, saya penasaran. Terus setelah Bapak sembuh, dokter diagnosanya apa? Kata dokter, mungkin saya overdosis obat.
Ya, oke. Ya. Sekarang bagaimana Pak? Sekarang hanya agak lemas Bante. Terima kasih Bante. Terima kasih Jace. Pai lah bu calling tong ya, ulang-ulang ya. Lang pun cai pai se ya. Yo. Oleh kamsia Jace. Pai ya lang pun tui hua hi lah. Bante suge mo tie lah. Oke lah, jadi li yu lah. Jadi kok li yu lah. Oke. Saya happy Bapak Ibu ya. Bapak ini sehat. Bapak Ibu Saudara, mujizat itu bukan tidak ada di dalam Dharma, ya, tetapi lebih tinggi dari mujizat adalah kebijaksanaan. Tentu kita mengartikan Bapak ini sembuh berkat apa? Kebajikannya yang lampau, begitu ya. Atau hari itu kita bisa datang berdoa untuk beliau, pelimpahan jasa untuk makhluk-makhluk di sekitar beliau. Itu juga kebajikan beliau. Beliau punya jodoh sampai kita bisa hadir. Bapak Ibu Saudara, wah lumayan huan lo lah sore. Ulang catat ya. Aicia Bante kilo kuncu lah sore. Tidak ya, semua orang pada akhirnya sakit, tua dan mati. Ya, umat Buddha tidak perlu terlalu khawatir. Bapak Ibu Saudara, satu lagi kemudian kita tanya jawab ya, karena nggak terasa pek tiang po ya. Nah, bu terasa. Saya ambil bagian ini, cukup penting ya. Ada dua yang penting di sini, tapi nanti kita lihat pertanyaan Bapak Ibu. Ya, kadang dengan pertanyaan umat yang masuk, poin saya juga terbahas. Bapak Ibu Saudara, bagian ini penting karena tadi saya mengulas umat Buddha yang jumlahnya terus berkurang, begitu ya. Tapi tidak di setiap tempat. Di kota Medan kenyataannya wihara setiap tahun semakin ramai. Wihara Masampati bangun gedung sebesar ini full juga, ya. Mungkin yang menjadi masalah malahan tempat parkir. Kalau tempat parkir tidak bermasalah, mungkin yang datang lebih banyak lagi, ya. Bapak Ibu Saudara, yang ini bagian yang penting. Apakah semua doa mesti terkabul? Bapak Ibu Saudara, kita belajar hukum karma 2 hari ini. Bapak Ibu harus ingat, Sang Buddha tidak pernah menitik beratkan doa. Ingat ya, Sang Buddha tidak pernah menitik beratkan doa. Ini sangat kontroversial dengan ajaran-ajaran lain, tapi ini adalah kebijaksanaan. Beliau selalu mengatakan akibat atau buah. Pahala itu bahasa Indonesia kalau diterjemahkan artinya buah. Ko, ya. Anda kalau mau buah, nanam nggak pohonnya? Nanam. Enggak Bante, bisa beli di beras tagi. Ho, lu lang beki beras tagi. Ho, elui ai choi bo. Tio, elui pun ai choi lo. Nasi musim ho koichi jipko buanece. Lang kau iki tau cio lo, tio. Belum tentu dapat kalau stoknya nggak banyak. Bapak Ibu Saudara, artinya selalu harus ada effort, harus ada usaha. Bapak Ibu Saudara, Sang Buddha menitik beratkan sebab, bukan doa, ya. Sang Buddha menitik beratkan sebab. Mampu melihat sebabnya, mampu mengerjakan sebabnya, itulah pemahaman umat Buddha yang terbaik dalam mewujudkan cita-cita. Contoh, ingin nilai ujian bagus, pek cap hun kau cap hun cepak hun. Apa kiatnya? Belajar. Kalau Anda ujiannya real, institusinya beneran jagain Anda mau menggunakan kekuatan doa seperti apapun, tidak akan mungkin lulus. Saya kasih contoh. Dulu saya belajar di Thailand hampir 4 tahun. Ujiannya bahasa Thai Bapak Ibu. Ya, saya ujian namanya Naktam, ujian Dharma tingkat kerajaan. Kalau orang Thai mereka cukup belajar 3 minggu, paling banter 1 bulan, mereka sudah bisa lulus. Saya belajar Bapak Ibu 8 bulan, amsyong. Nulisnya pakai itu loh, cacing ji itu. Jadi sederhana. Contoh ya,
Kalimat Bante Sariputa, segala sesuatu yang berkondisi akan padam, itu ya. Kita hafalnya bahasa Thai. Singใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดเป็นธรรมดา สิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความดับเป็นธรรมดา. Sama nulisnya. Betul ya? Sama nulisnya. Gimana belajarnya Bante? Ane kon lian lo caki okal amel. Itu tulisan diulang-ulang sampai satu catatan penuh itu. Satu kata diulang-ulang. Pertanyaan saya, kalau saya tidak mau belajar, mengandalkan doa saja, bisa saya ujian Bapak Ibu? Tak soal pun B ya. Betul ya? Jangan harap nilai 10 pun botana. Kalau saya nggak belajar sama sekali, saya yakin keluar soal ujiannya, saya hanya bisa curhat. I am sorry teacher. Yeah, I'm not Thai person. I can't read all the questions. Wish you all the best. Iya, sadu. Nah itu. Mungkin dapat upah kasihan, ya, gohun ya, gohun si gocap hun lo gohun. Tapi kadang-kadang saya begitu juga, beneran. Habis ujian selesai, itu ujiannya nanti yang ngoreksi, Bantenya ngoreksi langsung, tim, bukan pakai komputer, pribadi. Maksudnya orang, biku yang koreksi, ya, ada tim. Saya kalau nulis ujian Bapak Ibu, sudah selesai semua. Tahu nggak di bawah saya tulis apa? Mai chai kon Thai. Enggak, pen kon Indo. Nah itu yang saya tulis. Beneran, pen kon Indo krab. Saya tulis di bawah, saya orang Indonesia krab. Nah itu saya tulis juga loh. Ya, sengaja. Mana tahu salah sia tak boh. Ah, lao sư ai học ai kem 0 jam go leo ya. Saya ini lang. Ok lang pun ok kau puasi kasih ini lah. Nah benar gitu. Ya saya tulis pen kon Indo krab, kecil-kecil gitu. Dan ujian saya Bapak Ibu 100. Semua ujian 100, nggak ada yang salah. Lalu yang ngawasi itu Bante senior yang kenal kita. Ujiannya 3 jam, bahkan 4 jam. Ya, ujiannya lama, 3 jam atau 4 jam. Orang Thai ngerjain 1 jam keluar. Ya, tinggal biku Indonesia 2 orang. Tapi Bante pengawas selalu sangat baik. Bang banco. Ya, gak apa-apa, pakai aja 3 jamnya ya. Jangan mikirin kami. Kalian orang Indonesia sudah berjuang. Gak apa-apa, buat pelan-pelan. Tulis, lah ngejijasui ya komputer nih. Iya, Anda kalau belajar bahasa lain, tulisan Anda itu mirip komputer, betul ya? Karena nirunya siapa? Komputer. Pengawasnya lihat, leji kok ya sui ya, lu ceng sisi Thai kok lang ya? Itu selalu begitu. Ya, kamu kelahiran lampau orang Thai ya? Hendak Bante belajar pelan-pelan, terus dia baca gitu. Benar lagi jawabannya. Nah gitu ya Bapak Ibu Saudara. Tapi maksud saya begini, kalau satu hari, ini beritahu anak-anak Anda ya, beritahu anak-anak Anda. Kalau satu hari Bapak Ibu sudah senang belajar Dharma, sudah mengenal Dharma, anak-anak Anda kan belum tentu kuat. Keponakan ya, teman, saudara. Bisa saja Anda didatangi orang, dia mengatakan begini, Pak Bu, hidupnya banyak masalah ya? Iya. Berdoa saja di tempat saya, semua pasti terkabul. Begitu ya? Saya tidak cerita siapa yang mengajak ya, siapa aja boleh. Tapi ketika Bapak Ibu disodorkan, datang saja ke tempat saya untuk berdoa, semua masalah akan hilang. Permasalahannya, kadang umat Buddha sendiri, masalah sudah terlalu ruwet, bopien bohwat. Betul? Mau coba juga. Tapi sesungguhnya, percaya saya, kalaupun tiba-tiba masalah Anda hilang, kelar, itu juga karena karma Anda sendiri, bukan karena tempat itu. Saya akan buktikan. Agak berbahaya kalimat ini ya, tapi Anda cerna dengan baik. Pertanyaan saya,
Siapapun, dimanapun, berdoa dimanapun. Berdoa dimanapun. Bahkan animisme, dinamisme. Berdoa mungkin ke batu. Berdoa mungkin ke gunung. Apapun itu, apapun. Pertanyaan saya, ada nggak orang berdoa, oh dewa, oh tetua, semoga saya hidup melarat selamanya? Ada? Nggak ada. Orang pasti berdoanya apa? Sukses. Sekarang saya mau tanya semua yang hadir di sini. Kalau diberi pilihan, Anda pilih naik sepeda atau Fortuner? Fortuner ya? Iya. Michael Hong Chia lah Bante, Jia Kui Tau Bante itu. Naik sedikit lah ho lah. Supra X lah ho. Oh, bihel motor bit piao lah, saya itu pergi Supra X lah ya. Tongkin sini piao bihel lah ya. Anda dikasih pilih Supra X atau Fortuner, pilihnya apa Bapak Ibu? Fortuner. Kalau tempat berdoa itu semua doa terkabul, dia ingin ulang kiai tempat parkir kuanya. Mimpi waisu, colo tampuk tui beki ya, demi semuanya mengerti. Colo tampuk tui beki, lang kiai parkir selesai. Apa kalian C Fortuner? Apa kalian C Alphard? Kalau cuma doanya cepat persen kana, lang kalian gen C BMW bo coba. Tio, li iwo, bola Bante ilang humble hileo. Humble pun masih ceteng on chu tio. Humble hileo Bante ilang mai piao yen. Ho mai piao yen biểu yen masih ceteng on chu tio. Tinggal tonya langsung tan cho misu mai to. Tinggal tonya langsung tan cho misu mai to. Mimpi ya. Colo tampuk tui beki ya. Supaya apa? Ai eki hut cokong kembali ke hukum sebab akibat. Umat Buddha bersabar. Ada masalah, bersabar. Lewati pelan-pelan. Belajar Dharma. Dengar ceramah Bante Panyawaro. Dengar ceramah Bante Utamo, ya. Bante Santacito, Bante Atadiro, Bante Damadiro. Bante kok bokong Bante Abijato ah. Masa kau kaki miamo, tio. Ya. Tutup buku ya. Terakhir ya. 3-4 menit aja. Umat Buddha sudah belajar Dharma untuk waktu yang lama. Buddha mengajarkan belajar jangan marah. Betul? Anda yang sudah belajar Dharma 10 tahun, dari 10 tahun pun sudah belajar jangan marah. Pertanyaan saya, masih marah? Masih, kadang-kadang ya. Sudah turun banyak Bante, syukur ya, Jinho. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya ingin buka pikiran Anda. Kadangkala sifat pemarah itu tidak 100% salah Anda. Siapapun yang pemarah di gedung ini, fokus ke saya. Yang pemarah. Ya. Makin fokus berarti makin pemarah. Ya. Enggak ya, yang tidak pemarah pun fokus. Tan KPM, lu kok aneh fokus ah? Oh, kalau tempat me. Wah, ang yang kau me. Ya. Anda fokus. Kadangkala itu bukan salah Anda 100%. Apa penyebab seseorang sering marah? Beberapa penyebab. Kita ambil 3 dah malam ini supaya gampang. Tapi yang saya bahas yang terakhir. Nomor 3 apa Bante? Katakanlah badannya tidak sehat ya. Kalau quick kuan tensi tinggi ya jadi pemarah ya. Hormon lagi tidak balance, apapun penyebabnya bisa jadi gampang marah ya. Badannya ada yang salah ya. Gula terlalu tinggi, racun terlalu banyak, bisa gampang marah. Oke, kita skip yang bagian itu. Itu Anda medical check up ya. 2, batinnya memang sangat gampang bergejolak.
tidak pintar menenangkan diri. Ini obatnya apa? Meditasi. Tapi saya juga tidak bahas ini malam ini. Saya bahas yang terakhir ini. Apa itu Bapak Ibu? Apa yang sudah Anda download dari kecil untuk merespon setiap hal. Itu adalah kunci terbesar masalah kemarahan. Saya kasih contoh. Kalau dari kecil lingkungan kita deket sama orang pemarah, kita di-download respon, ya. Itu diajari orang tua, orang rumah, tetangga, temannya orang tua tanpa kita sadari. Paling besar sebenarnya orang tua. Saya kasih contoh. Ada dua orang, si A, si B, sama-sama pergi beli baju, milih baju 1 jam. Ya, milih baju sudah 1 jam, dapat yang dia suka. Senang Bapak Ibu? Senang ya. Nah, saya lihat ibu-ibu yang semuanya. Bapak-bapak boelang tiam-tiamnya. Senang Bapak Ibu, ibu-ibu kalau wah, kalau bapak-bapak yo kisim bo senang bantai liau lui. Ya, ini beneran loh. Saya kalau ini ada rekaman nanti Anda ulang rekamannya ya. Senang Bapak Ibu, cuma ibu-ibu. Bapak-bapak ada tapi kebanyakan flat aja gini. Bapak Ibu Saudara, 1 jam sudah si A si B, 2 orang yang berbeda. Lalu mereka minta size yang tepat. Bang, Kak, size ini ada nggak? Saya suka yang model ini. Oh, kami cari ya di gudang. Oke ya. Masuklah dia di gudang. Yang A pemarah. Masuk ke gudang. Cekai G 5 menit. Baru 5 menit. Mungkin orang tua, mungkin akong, pokoknya orang terdekat Anda, ya. Dia sudah ngomong gini. Coy sabun aneh kuah. Lama sekali nyari bajunya. 5 menit. Lewat lagi 5 menit. Ini orang mau duit apa enggak? Jualan kok ini pelanggan disuruh nunggu. Sistem si ancokona, si usaha si ancokona. Tuh cek ini miknya lah ya. Hek angka, hek model ABC quality kui ho tuh cai lewa. Cokang kok aneh ban. 10 menit. 15 menit. Mau jadi beda tuh ho. Ya, pulang dia. Pertanyaan saya, anaknya rekam enggak? Rekam. Apalagi kalau suami istri, bapak ibu, dua-duanya pemarah. Kasihan loh anaknya. Dia rekam itu masuk, dia download. Dan itu bertahun-tahun. Si B bagaimana? Anggaplah si B toiwa ya. Anggaplah. Tapi Bante kan bo besa. Orang waco handuk loh bo. Ya, handuk ya untuk Pak Baja lah, cincai lah ya. Sudah minta size ini ya Kak ya. Handuknya bagus, warna coklat. Tapi ini kebesaran. Ada nggak 30 kali 40 cm? Oh ada, kami cari di gudang. Oke, kiaki. 5 menit. Bu yakin? Tio? Cekin tan. Koi 10 menit ya? Waktu dia cek cut lah ya. Saya keluarin buku. Terus saya bilang, daripada nunggu ini produktivitas, baca sesuatu, baca 15 menit. Mungkin kalau saya mau komentar saya ngomong, kayaknya dia nyarinya sulit ya, harusnya dirapiin sebelum pelanggan datang. Maybe hanya itu, bahkan mungkin pun bawa Tio, relax, tenang, 20 menit handuknya datang. Sampai syukur ada ukuran yang pas. Oke? Kira-kira kalau ada anak kecil ikut saya seperti itu, dia jadi orang sabar enggak? Ya. Ikan jicak menit dia ibu pece ya. Malah walang bayar resep nih. Ho cai uah. Tan jicak menit pun biaukin ho cai uah. Tio? Dia ambil itu. Ini hanya contoh Bapak Ibu ya. Barangkali ada respon yang lebih bagus lagi. Barangkali Anda yang duduk di depan saya punya kebijaksanaan merespon kehidupan lebih baik dari saya. Mungkin. Bapak Ibu Saudara, lalu banyak sekali konsep yang masuk di pikiran kita. Salah satu yang paling berbahaya adalah ini berbahaya, semua fokus ke saya ya. Ikwa boa. Itu paling berbahaya itu. Ya. Orang tua ataupun orang-orang yang lebih tua ngajarin kita.
lu kwa ya nih kanco, isi kwa boalang. Dia tuh remehkan kita. Kita ikut emosi nggak? Ikut emosi. Dan itu sangat berbahaya, sangat berbahaya. Tapi kalau orang tuanya pinter, punya kebijaksanaan merespon yang berbeda, dia bilangnya apa? Oh, dia nggak nanggapin kita ya, kayaknya dia capek, dia udah lembur mungkin dari kemarin, karena ini high season. Lihat, kira-kira anak yang diberi respon seperti itu jadi bagus enggak? Nunggu aja sebentar, kalau enggak panggil. Kalau boleh jacale, mamai VIP kat baik kok. Im cailang si hamang. Nah, contoh ya. Tapi ada enggak kalimat remehkan walang? Tuh holewa. Tio, enggak ada. Dia ajari anaknya untuk ambil perhatian. Kak, kami member. Oh iya, silakan duduk. BMPA isu ya. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu individu begitu banyak. Tolong Anda cek respon keseharian Anda, ya. Sekarang begini, respon itu sudah kita download 10 tahun, 15 tahun, ya. Umumnya kita ikut orang tua tinggal di rumah sampai umur 20, lebih kurang ya, laki-laki 18, 20. Bapak Ibu Saudara, masuk akal enggak? Kalau misalkan kita ambil contoh pemarah, Anda sangat pemarah, Anda datang ke saya, Bante, tolonglah Bante, bacain saya Parita, supaya pemarah saya hilang. Mana bisa? Nah, sampai Medan ya, impun sudah selesai. Sesuatu yang di-download 20 tahun, bisa nggak kita hadapi dengan 5 menit? Nggak bisa. Menurut saya, lebih kurang 1 tahun. Jeni, 1 tahun. Gimana caranya Bante? Download lagi yang baru. Gimana downloadnya Bante? Nah, ini ikut SPD. Betul ya? Nah, nggak percaya nanti Anda pulang, pasti tidak marah sebulan. Habis itu kumat lagi ya. Ya, tapi bagus lah, sebulan oke lah, oke ya. Anda download lagi, Anda download lagi. Sampai Bapak Ibu, Anda jadi sangat bijaksana. Ketika Anda merespon sesuatu, Anda merespon dengan dharma. Anda pulang, motor Anda tergores, mobil Anda tergores, sepeda kesayangan tergores. Nah lihat, kalau dulu sudah marah Bapak Ibu, anicca, betul? Anicca. Ya, lain kali jangan parkir di sinilah. Hong hiam cele, bu tukang parkir, ya. Cele hong hiam apa yang mehek kuleo. Soalnya lah anicca. Kesel 5 menit, 10 menit. Soalnya lah anicca. Hebat nggak responnya Bapak Ibu? Itu adalah respon dhamma. Anu modana Bapak Ibu,